Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang masalah permutasi ya, tentang masalah permutasi. Nah, membahas tentang masalah permutasi. Permutasi. Nah, misalkan ya, misalkan ada tiga unsur berbeda. Jadi, misalkan ada tiga unsur berbeda, anggap itu unsur-unsurnya adalah ABC ya. Misalkan ada tiga unsur berbeda, anggaplah itu adalah A, B, C ya. Maka dari ketiga unsur yang berbeda ini kita akan dapat menentukan banyak susunan tiga unsur ini tanpa adanya pengulangan ya. Jadi kita bisa menentukan banyak susunan tiga unsur ini tanpa adanya pengulangan. Yaitu seperti apa ya. Jadi susunan-susunan tersebut itu kita bisa tulis ya. Jadi dari sini eh, kita dapat menentukan banyak susunan ya, banyak susunan tiga unsur ya, tiga unsur tanpa pengulangan ya, tanpa pengulangan. Nah, kalau kita perhatikan ya, ini mirip dengan yang kaidah pencacahan sebelumnya, terutama di kaidah perkalian ya. Jadi susunan-susunan tersebut itu adalah kita bisa bentuk menjadi ABC, kemudian ACB, kemudian kita bisa bentuk BAC, kemudian kita bisa bentuk BCA ya, BCA, kemudian kita bisa bentuk CAB, dan yang terakhir adalah CBA. Ya. Nah, setiap susunan ini ya, setiap susunan ini disebut sebagai permutasi dari ABC ya. Jadi setiap susunan ini, jadi setiap susunan ini ya disebut sebagai permutasi dari A, B, dan C ya. Dari A, B, dan C. Nah, berarti dalam hal ini ada 6 permutasi ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan aturan perkalian ya, aturan perkalian bahwa dari sini ya kita bisa membentuk tiga unsur berbeda dari sini kan. Berarti kita bisa membentuk bahwa jadinya adalah yang pertama 3, kemudian kita ambil 1 berarti sisa 2, kemudian yang terakhir adalah 1. Berdasarkan aturan perkalian jadinya adalah 6. Ya, 6 susunan. Nah, dari 6 susunan yang terbentuk ini, inilah yang kemudian disebut sebagai permutasi dari A, B, dan C. Nah, setelah kita punya gambaran seperti ini ya, jadi dapat kita uh, ketahui bahwa di permutasi itu memperhatikan urutan ya. Jadi dia sangat memperhatikan urutan. Jadi dari sini ABC itu dianggap tidak sama dengan ACB ya, tidak sama dengan BAC dalam tidak sama dengan BCA dan sebagainya. Jadi ini dianggap sebagai urutan dalam permutasi itu sangat diperhatikan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke definisi ya. Definisi. Jadi definisi permutasi. Definisi permutasi. Nah, oke. Jadi susunan n unsur berbeda, susunan n unsur berbeda ya, dengan memperhatikan urutannya, dengan memperhatikan urutannya
Dengan memperhatikan urutannya itu disebut permutasi dari, ya. Ini disebut permutasi dari n unsur tersebut. Dari n unsur tersebut. Nah, bagaimana memaknai definisi ini ya? Nah, misalkan kita mempunyai n unsur ya, dan kita akan menghitung banyak permutasi ya. Jadi misalkan pemaknaan dari definisi adalah misalkan kita memiliki ya, misalkan kita mempunyai n unsur ya, n unsur, dan kita akan menghitung banyak permutasi ya, dan kita akan menghitung banyak permutasi. Nah, otomatis karena di sini tidak boleh ada pengulangan, berarti pada kemungkinan pertama ya, pada kemungkinan pertama itu akan ada sebanyak n kemungkinan ya. Oke. Nah, berarti pada kemungkinan berikutnya itu akan berkurang satu ya. Artinya kemungkinan unsur keduanya itu adalah harus berkurang satu dari unsur sebelumnya. Berarti di sini setelah n itu adalah pasti ini berkurang satu. Berarti di sini adalah n kurang 1. Berikutnya itu akan n kurang 2 dan seterusnya. Akhirnya akan sampai dengan 2 dengan 1. Oke? Nah, inilah yang kalau kita ini sama saja dengan 1 kali 2 sampai dengan n ya. Oke? Jadi seperti itu. Jadi sama seperti ini gambarannya ya. Jadi dari 3 unsur yang tadi yang berbeda kita dapat menentukan banyaknya susunan unsur tanpa ada pengulangan. Artinya kemungkinan pertama itu ada 3, kemungkinan berikutnya itu adalah berkurang 1 dari sebelumnya, berarti 2 kemudian 1. Jadinya adalah 6 susunan. Jadi seperti ini definisinya ya. Nah, yang kedua yang teman-teman harus pahami di sini adalah teman-teman harus memahami definisi faktorial ya. Definisi faktorial. Karena ini penting, yang ini akan kita gunakan nantinya. Definisi faktorial. Nah, definisinya itu ya, jika n bilangan asli ya, jika n itu merupakan anggota bilangan asli, ingat dia bilangan asli ya, maka tulisan misalkan seperti ini, n tanda seru ini dibaca n faktorial, maka ini artinya apa? Ini artinya sama saja ya, mempunyai arti, jadi n faktorial itu mempunyai arti n faktorial itu sama dengan 1 kali 2 kali 3 dan seterusnya sampai dengan n ya. Kemudian dan harus dipahami bahwa 0 faktorial itu dan didefinisikan bahwa dan 0 faktorial itu didefinisikan sebagai sama dengan 1. Oke? Nah, kalau misalkan kita kaitkan dengan definisi permutasi yang tadi dari n unsur ya, dari n unsur ya, dari n unsur. Jadi dengan demikian kita dapat definisikan bahwa kita dapat mencari banyak permutasi n unsur ya. Itu bisa kita tuliskan menjadi permutasi dari n ke n. Ini sama saja dengan n faktorial. Ya. Jadi seperti ini. Oke. Selanjutnya kita masuk ke itu tadi definisi tentang permutasi, kemudian definisi tentang faktorial. Nah, sekarang kita masuk ke berikutnya, definisi permutasi R unsur dari N unsur berbeda, ya.
Jadi selanjutnya itu adalah permutasi R unsur ya dari n, kita bagi dua ya, dari n unsur berbeda. Oke. Nah, jadi misalkan ya. Jadi misalkan diketahui n unsur berbeda, ya, maka banyak permutasi ya, permutasi dari R unsur ya, dengan R itu adalah kecil sama dengan N ya, yang diambil dari N unsur, yang diambil dari N unsur, itu bisa kita rumuskan sebagai P dari R ke N itu adalah sama dengan N faktorial dibagi dengan selisihnya ya, N kurang R faktorial. Inilah disebut sebagai definisi dari permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda. Nah, ini yang apa namanya, yang kita harus pahami ya, ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal ya. Jadi ingat kalau di permutasi itu dia sangat memperhatikan urutan ya. Ya, misalkan kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal. Misalkan tentukan banyak permutasi dari dua angka yang diambil dari angka-angka 1, 2, 3 sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau kita lihat ini adalah kita disuruh ya. Jadi kita cuma disuruh menentukan banyak permutasi ya dari dua angka yang diambil dari 5, dari angka-angka 1, 2, 3 dan 4, 5. Berarti ini sama saja artinya disuruh menghitung permutasi 2 ke 5. Berarti jadinya adalah berdasarkan rumus permutasi berarti 5 faktorial dibagi dengan 5 kurang 2 faktorial. Ini kan jadinya adalah 5 kali 4 kali 3 faktorial. Ini dibagi dengan 3 faktorial. Berarti ada yang ini ya. Berarti jadinya adalah 5 kali 4 berarti 20. Oke, jadi banyak permutasi dari dua angka yang diambil dari angka-angka 1, 2, 3, 4, dan 5 itu adalah ada sebanyak 20. Ya. Oke. Nah, ini contoh yang pertama ya. Kemudian kita lanjut ke contoh berikutnya. Contoh kedua ya. Contoh soal ini yang pertama. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, tentukan. Jadi misalkan kita disuruh menentukan ya. Jadi tentukan banyak bilangan ya. Banyak bilangan yang terdiri dari banyak bilangan yang terdiri dari
3 angka ya. Misalkan terdiri dari 3 angka dengan bilangan yang terbentuk itu tidak mempunyai angka kembar, kemudian dan angka diambil, dan angka-angkanya itu diambil dari angka misalkan, dan diambil dari angka misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini ya, ini kan kita ketahui dari soal kita bisa ketahui bahwa angka-angkanya itu yang terbentuk tidak boleh kembar ya, tidak mempunyai angka kembar, artinya tidak boleh berulang, angka-angkanya harus berbeda. Nah, otomatis ya, karena ini sangat memperhatikan urutan, maka ini sama saja, persoalannya sama saja bahwa kita disuruh memilih dari permutasi 3 ke 5. Berarti sama saja, 8 ya. 3 angka, ini ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sorry. Ini adalah 8. Jadi permutasi dari 3 ke 8. Jadi persoalannya adalah sama saja menentukan banyak permutasi dari 3 ke 8. Berarti 8 faktorial dibagi dengan 8 kurang 3 faktorial. Sama saja 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi dengan 5 faktorial. Ini habis berarti 8 kali 7 kali 6 itu adalah 336 ya. 336. Nah, ini. Nah, sebenarnya persoalan ini kita bisa juga selesaikan dengan menggunakan kaidah perkalian ya. Kaidah perkalian. Nah, kalau kita menggunakan kaidah perkalian ya, tentunya solusi dari soal ini kalau kita menggunakan alternatif solusi yang lain, maka solusi dari soal ini adalah kita tinggal menentukan berapa banyaknya angka yang bisa mengisi, banyaknya cara untuk mengisi angka ratusan, kemudian angka puluhan berapa, dan angka satuan berapa. Kalau dari sini kan tidak boleh berulang. Angka yang bisa mengisi angka ratusan itu kan ada 8 ya. Jadi di sini 8. Karena angkanya nggak boleh berulang, misalkan saya ambil 1, berarti di sini sisa 7 cara, di sini sisa 6. Berarti 8 kali 7 kali 6, berdasarkan aturan perkalian, ini jadinya adalah 336. Jadi antara aturan perkalian, kaidah perkalian, dan permutasi itu konsepnya sama. Oke? Nah, kita masuk ke contoh yang berikutnya ya. Contoh berikutnya itu ya, misalkan ya, ini contoh yang agak, kita masuk ke contoh yang lebih ini ya, butuh analisa. Jadi contoh berikutnya ya. Jadi contoh berikutnya itu ini contoh 3 ya. Contoh 3. Contoh soal ketiga. Nah, misalkan diketahui himpunan A itu adalah himpunan huruf ya, A, B, C, kemudian X, Y, Z ya, yaitu himpunan semua 26 huruf ya. 26 huruf misalkan. Nah, pertanyaannya ya, carilah susunan yang terdiri dari 5 huruf berbeda. 5 huruf berbeda ya. 5 huruf berbeda sehingga huruf pertama
huruf pertama dan terakhir merupakan huruf vokal ya. Sehingga huruf pertama dan terakhir ini merupakan huruf vokal. Huruf vokal. Dan tiga huruf lainnya adalah huruf konsonan ya. Huruf konsonan. Nah, ini seperti apa? Nah, sekarang kita lihat soalnya, kita analisa ya. Jadi kita punya himpunan A itu terdiri dari himpunan semua huruf, semua abjad dari ABC sampai X, Y, Z ya. Kemudian kita disuruh menentukan susunan yang terdiri dari 5 huruf berbeda ya, dengan ketentuan bahwa huruf pertama dan terakhir itu harus huruf vokal. Kemudian 3 huruf lainnya itu adalah huruf konsonan. Nah, kalau kita analisa soalnya, dalam hal ini kita harus tinjau dari 2 proses ya. Nah, jadi kalau misalkan, jadi penyelesaiannya itu kita harus tinjau 2 proses ya. Kita harus tinjau dari 2 proses. Nah, jadi kita punya 5 huruf berbeda ya. Kita akan tinjau prosesnya kayak gini. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, jadi huruf pertama dalam hal ini nih ya. Jadi yang kesini ini adalah huruf pertama dengan huruf terakhir ini ya. Sorry, itu adalah kebesarannya. Jadi huruf pertama ya. Jadi antara ini dengan ini ya. Ini kan huruf pertama ya. Ini harus merupakan apa tadi? Huruf pertama itu dan terakhir itu merupakan huruf vokal. Berarti ini merupakan huruf vokal. Oke. Nah, sementara 3 huruf lainnya itu merupakan huruf konsonan. Berarti yang dimaksud yang di sini ya. Yang ini, sama yang ini. Ini merupakan huruf konsonan. Nah, berarti kita harus tinjau 2 proses ya. Di mana antara proses yang pertama dan kedua itu sifatnya saling bebas ya. Oke, nah sekarang kita tinjau yang proses pertama. Kita tinjau proses pertama itu adalah ingat huruf vokal. Huruf vokal itu terdiri dari A, I, U, E, O ya. Berarti yang proses pertama ya, anggap ini adalah proses bintang 1. Ini adalah sama saja permasalahan permutasi dari 2 ke 5. Berarti sama saja 5 faktorial dibagi dengan 5 kurang 2 faktorial. Berarti berapa nih? Berarti 5 kali 4 kali 3 faktorial ya. Jadi di sini adalah 3 faktorial. Habis berarti 20. Oke? Yang pertama 20. Nah, bagaimana dengan huruf konsonan? Karena ingat, ini susunan 5 huruf berbeda ya, dia hurufnya harus berbeda. Berarti untuk memilih huruf konsonan itu tinggal ada 21 ya. Ada 21 huruf konsonan yang selebihnya. Kita harus selebihnya kan ada 3, berarti sama saja persoalan kedua itu adalah sama saja memilih permutasi dari 3 ke 21. Ya, permutasi dari 3 ke 21. Ini proses yang kedua, berarti sama saja 21 faktorial dibagi dengan 21 kurang 3 faktorial, ini sama dengan 21 kali 20 kali 19 kali 18 faktorial. Ini dibagi dengan 18 faktorial. Habis. Berarti berapa itu? Ya. 380 kali 21. Berapa itu? 38 ya. Kali 21 berarti 8. 3, 6, 1, 7 ya. 8, 3, 6, 5, 1, 7. Berarti di sini adalah 798, berarti 7.980. Nah, karena proses pertama dan proses kedua adalah merupakan saling bebas ya, maka menurut aturan, maka banyaknya cara
Banyaknya susunan yang terdiri dari ketentuan tersebut itu adalah, jadi banyaknya susunan yang dimaksud itu adalah sama saja hasil kali dari yang pertama kali yang kedua. 20 kali dengan 7.980 ini sama dengan 159.600 susunan. Oke. Saya kira cukup untuk permutasi. Pada video selanjutnya saya akan membahas tentang masalah kombinasi. Mudah-mudahan video ini bisa membantu pemahaman teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.